ada berapa? 2. 3, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Selamat bergabung di acara webinar sosialisasi program Guru Permata Finansial, persembahan Permata Hati dari Permata Bank bekerja sama dengan Tibo. Perkenalkan, saya Winda yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diikuti agar acara berjalan dengan lancar. Berikut house rules dari acara webinar sosialisasi pada hari ini. Pertama, silakan ubah nama Zoom menjadi nama Bapak dan Ibu, diikuti dengan nama sekolah. Kedua, kami sangat berterima kasih dan menghargai Bapak dan Ibu yang hadir tepat waktu. Yang ketiga, pastikan mikrofon dalam keadaan off atau mute, kecuali jika nanti dipersilahkan untuk open mic. Nomor 4, pastikan sinyal internet dan baterai gadget Bapak dan Ibu mencukupi. Yang kelima, mohon mengisi daftar hadir yang nanti akan dibagikan melalui kolom chat ya, berupa link. Dan yang keenam, mohon mengikuti acara sosialisasi sampai selesai kurang lebih sampai pukul 3 sore nanti. Baik, mari kita mulai acara webinar sosialisasi program Guru Permata Finansial. Saya buka acara hari ini dengan kembali mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya menyapa yang terhormat perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Ibu Hajah Sri Hidayati SPD MPD, selaku pengembang teknologi pembelajaran ahli muda pada bidang ketenagaan. Yang terhormat perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, yang terhormat Mas Hanggoro Seno selaku Head of Corporate Social and Environmental Responsibility CSIR Permata Bank dan tim Permata Hati selaku penyelenggara dan inisiator program, yang terhormat Kak Aisyah Habir dan tim Pibo selaku mitra pelaksana program, yang terhormat para perwakilan dari mitra komunitas Ikatan Guru Indonesia atau IGI, Provinsi Banten dan Kota Serang, yang terhormat para perwakilan sekolah dasar dari wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Sukabumi. Puji dan syukur kita panjatkan bersama kepada Tuhan atas kesempatan hari ini mengikuti sosialisasi program Guru Permata Finansial. Guru Permata Finansial adalah program yang diinisiasi berdasarkan kolaborasi Permata Hati, CSIR, dari Permata Bank dan Pibo. Program ini dirancang untuk membekali guru dengan keterampilan literasi finansial praktis yang relevan di era digital. Melalui program Guru Permata Finansial diharapkan guru dapat meningkatkan keterampilan pengelolaan finansial pribadinya dan menjadi teladan serta meneruskan edukasi literasi finansial ini kepada para peserta didik. Saya akan jabarkan susunan acara pada hari ini. Pertama, nanti kita akan simak bersama sambutan dari perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diikuti perwakilan dari Permata Bank. Lalu kita masuk ke acara utama, yaitu pemaparan program Guru Permata Finansial, diikuti dengan penjelasan mengenai kriteria dan syarat cara pendaftaran. Kami juga membuka sesi diskusi dan tanya jawab selepas pemaparan, dan lalu kita memasuki penutup dari acara. Baik, untuk membuka acara dengan hikmat, mari kita dengarkan dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, kita lanjutkan acara hari ini dengan sambutan dari perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Ibu Hajah Sri Hidayati SPD MPD selaku pengembang teknologi pembelajaran ahli muda pada bidang ketenagaan. Kepada Ibu Sri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Hanggoro Seno, selaku Head of Corporate Social and Environmental Responsibility Permata Bank. Yang saya hormati perwakilan Dinas Pendidikan di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Sukabumi. Yang kami hormati perwakilan mitra komunitas IGI Provinsi Banten dan Kota Serang. Yang saya hormati perwakilan sekolah wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Sukabumi. Yang kami hormati Kak Aisyah Habir dan kakak-kakak dari tim PIBO. Beberapa hari lalu tim PIBO datang menemui kami setelah mungkin maaf ada proses menunggu, tapi insya Allah terlayani ya Bu. Nah pada kesempatan ini tentu kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Permata Bank dan PIBO atas kesediaannya untuk menyisihkan sebagian profit bisnis ekonominya bagi pendidikan. Seperti yang kita ketahui, literasi keuangan adalah semua hal yang terkait dengan bagaimana kita mengatur keuangan, dan sebagai pendidik tentu hal ini menjadi sangat mendasar. Terkadang kita membiarkan orang tidak menata dengan baik, sehingga kita tidak menyiapkan generasi kita untuk siap dalam berbagai hal termasuk pengaturan keuangannya. Dan literasi keuangan merupakan bukti bahwa pendidik selalu bergerak maju mengikuti kemajuan zaman dan tidak tertinggal, karena bagaimanapun guru adalah leader, guru adalah pemimpin, dan semoga dengan kesempatan ini Permata Bank menjadi bank yang kesekian, menjadi lembaga bisnis yang kesekian kalinya setelah beberapa saat sebelumnya juga ada datang. Kami tentu selalu membuka diri untuk hal-hal positif, untuk hal-hal yang bisa membawa kemajuan bagi anak-anak bangsa kita, karena dari satu guru mungkin yang dilatihkan bisa muncul ratusan, mungkin puluhan, ratusan siswa yang akan tercerahkan. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan adalah investasi, hal yang tidak bisa dilihat hari ini. Kita berikan hari ini outcome-nya, impact-nya baru mungkin saat mereka beranjak dewasa dan bisa mengelola keuangan dengan baik. Jadi Bapak Ibu dari Permata Bank, dari PIBO, dan yang lain-lain yang hadir di sini, percayalah bahwa niat baik ini akan menjadi tabungan kita di masa yang akan datang, dan apa yang kita lakukan sekarang akan terlihat beberapa saat setelah mereka menjadi pemimpin bagi dirinya, bagi lingkungannya, dan yang tentu lebih besar dalam konteks bernegara. Ibu, Bapak yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Kepala Dinas sedang di Klatim 2, Pak Kabid banyak sekali aktivitasnya, Ibu Sekdis juga, sebab besok kami itu ada pawai budaya. Kota Serang berulang tahun pada tanggal 10 Agustus, jadi rangkaian 17-an dan hari ulang tahun Kota Serang itu
menyita energi sangat besar karena di kami ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di bidang kebudayaanlah energi kita akan tertumpah curah besok hari sehingga tanpa mengurangi rasa hormat dari beliau-beliau menyampaikan salam, terima kasih kepada Permata Bank dan Pipo serta semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita tetap bisa selalu bekerja sama sekarang dan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada teman-teman yang ada di Kota Serang, mohon mengajak teman-temannya yang lain supaya segera bergabung ke webinar dan kita akan menjadi komunitas belajar yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, rasanya cukup dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sri atas waktunya dan juga kata pembukanya ya. Semoga membakar semangat juga nih. Saya lihat dari tadi di kolom chat sudah banyak yang melaporkan asalnya dari SD mana nih. Ternyata dari 3 wilayah semuanya sudah mulai berdatangan. Ya Ibu ya, semoga apa yang tadi Ibu sampaikan insya Allah bisa terwujud, semua mendapatkan manfaat dan juga tentunya pada akhirnya berdampak ya terutama bagi tenaga didik maupun nanti peserta didiknya di masa mendatang. Iya, terima kasih Ibu. Sama Ibu. Selanjutnya, kita akan simak sambutan dari penyelenggara program Permata Hati. Ya, ini adalah bagian dari Corporate Social and Environmental Responsibility Permata Bank. Sambutan akan disampaikan oleh Mas Hanggoro Seno atau akrab dipanggil Mas Hengki, Head of CSIR Permata Bank. Kepada Mas Hengki, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Winda. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya mengucapkan selamat siang kepada yang terhormat pengembang teknologi pembelajaran, ahli muda pada bidang ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Ibu Hajah Sri Hidayati, SPD MPD. Kepada yang terhormat perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, yang terhormat perwakilan mitra komunitas, yang terhormat Ikatan Guru Indonesia Provinsi Banten dan Kota Serang, yang terhormat perwakilan sekolah di wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang, dan juga Kota Sukabumi, serta rekan-rekan kami dari PIBO, Kak Aisyah Habir, Kak Winda, dan teman-teman semua. Terima kasih bahwa Bapak Ibu semuanya pada siang hari ini bisa hadir di acara sosialisasi kami. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama izinkan saya Hanggoro Seno selaku Head Corporate Social and Environmental Responsibility dari Permata Bank. Kami dari Permata Bank terus berupaya untuk meningkatkan peran serta dalam mendukung keuangan berkelanjutan, Bapak Ibu. Salah satunya adalah dengan menjalankan peran dan tanggung jawab, yaitu memberikan edukasi literasi keuangan kepada kelompok-kelompok masyarakat sepanjang tahun ini, baik itu kepada pelajar, kepada guru, penyandang disabilitas, masyarakat umum, UMKM, para profesional, dan juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Dan pada tahun ini, Bapak Ibu, Permata Bank juga ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu campaign manager dalam program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau yang biasa disebut Gencarkan. Nah, Gencarkan itu sendiri apa? Jadi Gencarkan itu sendiri telah resmi dirilis OJK sejak tahun lalu, yaitu di Agustus 2024, di mana bertujuan untuk mendongkrak peningkatan literasi dan inklusi keuangan di negara kita ini, agar kemudian indeks inklusi keuangannya itu dapat meningkat untuk mencapai target
98% di 2045 mendatang. Pastinya dengan berbagai segmen sasaran yang diprioritaskan, termasuk juga guru dan pelajar. Kenapa? Karena pada survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan di tahun 2024, indeksnya itu masih sangat sedikit, di mana indeks literasi dan inklusi itu sebesar 65,4, sedangkan inklusinya 75,02. Jadi ada gap gitu ya, ada gap di mana kita kemudian harus turun untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Kita tahu begitu banyak hambatan dan juga pemahaman akan pengelolaan keuangan ini yang minim. Serta dampak yang sekarang ini mungkin Bapak Ibu juga sering dengar ya, begitu banyak marak korban aktivitas keuangan ilegal. Dan lagi negara kita sangatlah luas sebagai negara kepulauan, sehingga untuk menjangkau dan memeratakan seluruh peningkat literasi dan inklusi itu butuh waktu dan butuh tenaga. Oleh karena itu, kami dengan PIBO menyelenggarakan program guru ini, yaitu program Guru Permata Finansial, di mana tujuannya dan harapan kami adalah kami ingin mempercepat pemerataan edukasi tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Program ini dirancang dengan begitu cermat selama kurang lebih 2-3 bulan dengan tujuan untuk membekali guru dengan keterampilan literasi finansial yang praktis dan relevan di era digital ini. Serta program ini juga bertujuan agar guru dapat meningkatkan keterampilannya. Jadi, Bapak dan Ibu guru dapat mengetahui lebih banyak lagi bagian pengelolaan keuangan finansial, baik itu untuk pribadi, untuk nantinya pastinya Bapak Ibu kami harapkan bisa menjadi teladan bagi siswa, serta melanjutkan memberikan edukasi itu sendiri kepada siswa di sekolah. Jadi kami berharap bahwa Bapak Ibu dapat ikut serta dalam program kami, mengikuti acara kami dengan baik, tujuannya agar Bapak Ibu melek finansial, serta kemudian dapat secara bijak dan juga membantu pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat, terutama siswa didik di sekolah. Semoga sosialisasi hari ini berjalan dengan baik. Akhir kata, terima kasih kembali atas kedatangan Bapak Ibu di acara ini. Selamat mengikuti acara dan semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan tujuan kita bersama pastinya untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia yang berkelanjutan melalui edukasi literasi keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Hengki. Demikian sambutan pembuka telah kita simak bersama. Terima kasih kepada Ibu Sri Hidayati dan Mas Anggoro Seno atas waktunya hari ini. Sebelum masuk ke sesi utama, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Bapak dan Ibu silakan nyalakan kamera dan pastikan wajahnya terlihat dengan baik. Kami mohon kepada para hadirin untuk tahan dulu, untuk tidak mengetik apapun di kolom chat ya. Kita akan foto dan abadikan momen hari ini bersama-sama. Silakan Kak Rais untuk mulai memberikan aba-aba pengambilan foto. Oke, siap. Terima kasih Kak Winda. Oke, masih ditunggu Bapak Ibu guru ya yang bisa open kamera terlebih dahulu. Saat ini sudah ada kurang lebih ada 50 guru ya. Ada 3 slide yang ada. Oke, aku mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oh, sebentar ada yang masih masuk lagi. Oke, sekali lagi untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, masuk ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, masuk ke slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, siap kembali ke Kak Winda. Baik, terima kasih Kak Rais. Ya, mari kita masuk sekarang ke sesi utama,
Kita akan ikuti pemaparan program Guru Permata Finansial. Kalau tadi Mas Hengki sudah memberikan nih latar belakang mengapa sih program ini hadir ya, bahwa program ini juga ternyata merupakan sebuah kampanye nasional ya, yang digagas oleh OJK ya, tadi gencarkan bagian dari kampanye nasional tersebut. Nah, selanjutnya Kak Aisyah Habir dari PIBO selaku mitra pelaksana program akan membagikan berbagai informasi penting ya terkait program Guru Permata Finansial. Jadi nanti akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai latar belakang, manfaat program ini seperti apa, isi programnya seperti apa, dan tentunya rincian lainnya. Nah, sambil menyimak, Bapak dan Ibu juga sudah mulai bisa mengisi daftar hadir yang nanti akan dibagikan oleh tim kami di kolom chat linknya ya. Jika nanti ada pertanyaan terkait program, Bapak dan Ibu bisa tuliskan juga pertanyaannya di kolom chat dan kami akan bahas di sesi diskusi seusai pemaparan semua nanti sudah disampaikan. Oke, baik, saya akan undang dulu Kak Aisyah Habir. Selamat siang, Kak Aisyah. Selamat siang, Kak Winda. Selamat siang, Bapak dan Ibu guru semua yang hadir di sesi siang ini. Wah, senang sekali nih ketemu lagi sama Bu Sri setelah beberapa waktu lalu. Salam hormat Ibu Sri. Dan saya juga ingin menyampaikan salam hormat juga tadi untuk ingin menyapa Bapak Ika Iskandar SSME, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Selamat bergabung Pak di webinar kita siang ini. Siang ini ya Kak ya. Nih ternyata Bapak dan Ibu guru juga nih banyak sekali yang bergabung. Ada yang mungkin sudah selesai mengajar atau mungkin masih ada di sekolah ya menyelesaikan tugas sampai sore ini tapi menyempatkan waktunya bergabung bersama untuk mengetahui lebih lanjut nih Kak, pengen tahu Guru Permata Finansial ini program apa ya? Kira-kira ada manfaat apa nih nanti yang kira-kira bisa dipetik? Seperti itu Kak Aisyah. Nah, tanpa menunggu lebih panjang lagi ya, kita akan langsung masuk ke sesi utama dari acara webinar sosialisasi Guru Permata Finansial hari ini. Silakan Kak Aisyah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Kak Winda, saya hari ini akan men-share informasi yang dari tadi itu sudah disampaikan oleh Ibu Sri, Mas Hengki gitu ya. Program Guru Permata Finansial. Seperti apa sih program ini, apa manfaatnya, apa isinya, dan lain sebagainya kita akan kupas tuntas di siang ini bersama saya. Nah, Guru Permata Finansial ini tadi sudah disampaikan merupakan inisiasi kolaborasi antara Permata Bank, Permata Hati, dan PIBO yang didukung oleh para dinas Kota Serang, Sukabumi, dan IGI Provinsi Banten dan Kota Serang. Nah, di hari ini secara singkat saya akan mengupas beberapa agenda. Yang pertama adalah tujuan program, kemudian target penerima manfaat, tahapan dan timeline program, manfaat dan ketentuan, serta cara mendaftar. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu sudah ingin mencatat ya informasi-informasi yang akan saya sampaikan. Sekiranya tentunya ingin ikut turut memeriahkan program ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri, Mas Hengki juga, bisa dibilang bahwa keterampilan finansial tentunya bagian dari keterampilan hidup. Jadi sangat relevan ya Bapak dan Ibu. Siapa nih misalnya ya setelah di akhir bulan gaji cair gitu, tapi terus kemudian taunya seminggu kemudian kemana itu semuanya numpang lewat gitu ya. Nah, ini adalah pentingnya literasi finansial sehingga di sini di program ini Bapak Ibu guru akan mendapatkan ilmu-ilmu baru mengenai bagaimana mengelola keuangan sehingga lebih bijak
secara finansial, tetapi juga kemudian kemampuan dan ilmu tersebut bisa ditularkan nih, diteruskan ke peserta didik Bapak dan Ibu. Jadi guru permata finansial ini ditargetkan untuk guru SD kelas 3 dan 4, dirancang memperkuat kesejahteraan pribadi guru, tetapi juga meningkatkan kualitas pengajaran melalui pendekatan literasi keuangan dan digital yang praktis, menyenangkan, dan berdampak. Nah, program ini dilakukan panjangnya kurang lebih 3 bulan. Nanti akan saya paparkan pemecahannya itu seperti apa. Tujuannya agar membekali Bapak Ibu guru dengan keterampilan literasi finansial praktis di era digital, karena banyak hal yang baru juga ya di era digital ini, agar bisa menjadi teladan bagi siswa sehingga mereka juga nanti akan menjadi seseorang yang bijak keuangan di masa depan. Nah, kesempatan untuk bergabung di dalam program ini itu adalah untuk sekolah-sekolah dasar di 3 cakupan area, yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Sukabumi. Kami mencari 12 sekolah dasar untuk akan diikut sertakan ke dalam program ini. Dan dari 12 sekolah dasar ini akan diwakili dengan 2 guru SD setiap sekolah, dan kemudian akan mengikuti atau diikuti oleh 50 siswa SD. Jadi mencakup tadi ya, di satu sekolah itu ada 2 guru SD dan 50 siswa SD secara keseluruhan yang untuk diikut sertakan ke dalam program ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi totalnya 12 sekolah, 24 guru, dan 600 siswa sekolah dasar kelas 3 dan 4. Nah, seperti apa perjalanan yang akan dilewati untuk nanti Bapak dan Ibu dan sekolah yang terpilih untuk mengikuti program. Jadi yang pertama ini adalah proses yang baru saja di kick off kemarin. Kita mulai untuk membuka sesi atau periode open call, di mana kami mengundang semua Bapak dan Ibu dari sekolah dasar yang tadi ya berasal dari 3 area cakupan tersebut untuk mendaftar untuk bisa mengikuti program. Nah, ini periodenya sekitar 1 minggu. Jadi deadline pendaftaran itu sekarang di 11 Agustus. Nah, kemudian nanti ketika sekolah Bapak dan Ibu alhamdulillah terpilih, nah nanti kemudian akan diinformasikan dan setelah itu yang pertama akan dilalui adalah mengikuti pelatihan guru bersertifikat selama 1 hari, dan pelatihan ini akan dilakukan secara luring atau offline di kota kabupaten masing-masing. Jadi ini akan dilakukan ketika bicara per batch itu dia akan batchnya itu sesuai dengan cakupan area tadi yang disebutkan ya. Jadi nanti Sukabumi sendiri, yang Kota Serang juga sendiri, ini akan kita lakukan 1 hari penuh Bapak dan Ibu. Jadi akan dimohon untuk meluangkan 1 hari untuk melewati 1 hari pelatihan. Nah, apa yang akan Bapak dan Ibu dapatkan di pelatihan ini itu ada 2 sesi utama. Yang pertama adalah untuk belajar tentang perencanaan keuangan pribadi. Ini akan dibantu juga nanti oleh expert ya, ahlinya dari Permata Bank, dan kemudian akan diperkenalkan juga dengan pengenalan konsep keuangan bagi siswa yang menyenangkan dan menggunakan media digital oleh Pibo. Nah, ini akan berjalan 1 hari penuh. Nah, setelah dilakukan pelatihan, kemudian tentunya sudah mendapatkan ilmu, Bapak dan Ibu kita challenge nih gitu untuk ilmu yang sudah didapat di 1 hari ini di dalam 1 bulan di bulan September untuk melakukan praktik baik
Dalam hal apa praktik baiknya? Yang pertama adalah apa tentang perencanaan keuangan pribadinya yang sudah dipelajari itu diimplementasikan ke diri Bapak dan Ibu. Terus kemudian juga tentang pengenalan konsep keuangan bagi siswa, akan ada satu modul ajar literasi finansial yang akan diterapkan oleh Bapak dan Ibu di dalam kelas menggunakan platform Pibo yang ini akan ada modul ajar dan assessmentnya untuk literasi finansial. Nah, kemudian nanti selama periode praktik baik ini sudah dijalankan, nanti ada yang perlu di submit karena di akhir ini akan diberikan apresiasi nih. Ada kompetisi praktik baiknya di acara puncak di akhir, akan diajak sama-sama untuk merayakan akhir dari program ini insya Allah akan dilakukan di area Bintaro di Jakarta untuk kemudian kita mengumumkan kompetisi praktik baik guru-guru yang mengikuti program ini. Nah, selama program ini guru-guru peserta akan dimasukkan dan diberikan pendampingan melalui WhatsApp group dan selama periode ini selama 90 hari atau 3 bulan sekolah guru dan siswa yang diikut sertakan ke dalam program ini akan diberikan beasiswa akses premium akun sekolah Pibo selama 90 hari. Nah, ini yang kemudian akan dapat digunakan untuk diberdayakan lagi di kelas untuk menyampaikan tadi literasi finansial yang menyenangkan dengan dibantu oleh media digital bersama anak-anak. Nah, ciptakan dampak dan makna yang nyata nih. Jadi manfaatnya apa nih Kak gitu. Nah, untuk peserta itu untuk yang menyelesaikan seluruh program gitu ya dari awal sampai akhir akan ada sertifikat guru literasi finansial digital. Tentunya mendapatkan keterampilan merencanakan dan mencatat keuangan pribadi, ada akses modul dan akses cerita pengajaran literasi keuangan. Jadi ini ya sumber daya digital yang komprehensif, akses premium selama 3 bulan. Di dalam sini tuh banyak tidak hanya modul belajar aja, tetapi ada buku bacaan 1000 lebih yang dapat diakses oleh 50 siswa yang mengikuti program nih nantinya. Jadi tidak hanya untuk modul ajar yang diberikan, tetapi plus-plus ya bisa digunakan juga untuk meningkatkan minat baca di sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya bergabung di dalam WhatsApp grup nanti akan kita bersama-sama nih membentuk sebuah jaringan komunitas guru inspiratif yang tentunya kuat dan bijak melek keuangan. Jadi ini semoga ini menjadi jaringan yang terus nanti akan berkelanjutan dan bisa bermanfaat lebih lagi. Nah, kemudian terakhir tentunya ada akses penuh materi pembelajaran dari Pibo yang akan nanti dibentuk dalam bentuk inovasi pembelajaran dan asesmen literasi. Demikian. Nah, ada informasi tambahan nih Bapak dan Ibu, mungkin udah ada yang bertanya gitu. Ini apakah ada biayanya nggak ya Kak? Gitu. Nah, ini ingin saya sampaikan bahwa program ini tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu tidak perlu mengeluarkan biaya karena program ini didukung penuh oleh Permata Bank. Setiap peserta yang mengikuti program berkesempatan memenangkan kompetisi praktik baik. Jadi itu ada hadiahnya juga. Nah, namun ini ada informasi yang perlu disampaikan. Jadi pelatihan perencanaan keuangan ini termasuk salah satunya karena di era digital, termasuk penggunaan digital banking. Karena itu untuk guru peserta akan disyaratkan untuk membuka akun rekening Permatami melalui aplikasi Permata Mobile X. Nah, selain itu guru peserta akan mendapatkan tunjangan biaya transport yang akan ditransfer ke rekening Permata Mi tersebut.
Seperti itu untuk dampak dan maknanya ya. Nah, kemudian langkah berikutnya apa nih? Kalau misalnya Bapak dan Ibu tentunya tertarik dan karena tadi melihat manfaatnya yang memang sangat banyak, seperti apa ya kriterianya? Yang pertama tadi yang seperti disampaikan, bersekolah atau bersekolah atau sekolahnya itu di Kota Serang, Kabupaten Serang atau Kota Sukabumi, memiliki akun sekolah Pibo. Jadi untuk diperlukan untuk mendaftar akun sekolah Pibo terlebih dahulu. Mendaftar itu juga bebas biaya. Akun sekolah tersebut, lalu kemudian total siswa kelas 3 dan 4 minimal 50 anak. Mempunyai akses internet dan perangkat yang memadai untuk mengikuti program, ada rapor literasi, dan juga tentunya komitmen untuk mengikuti program selama 3 bulan penuh. Nah, jadi tunggu apa lagi Bapak dan Ibu, segera daftarkan sekolah Bapak dan Ibu di program Guru Permata Finansial. Ini akan kami tunggu hingga tanggal 11 Agustus. Nah, ini bisa di screenshot boleh. Langsung mungkin Kak Rais saya minta tolong bantuannya. Link ini juga bisa di-share di kolom chat. Jadi Bapak dan Ibu sekiranya wah nih tertarik nih sebelum kehabisan tadi ya karena kursinya hanya 12 sekolah nih. Kira-kira ingin duluan monggo untuk segera masuk ke akses ini untuk kemudian nanti yang akan Bapak Ibu temui, bentar ya, itu adalah linknya akan membawa Bapak Ibu ke web ini yang dimana Bapak dan Ibu bisa membaca lagi informasi-informasi yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, namun untuk mendaftar tadi di web page ini ada tombol daftar sekarang. Nanti mohon untuk mengklik tombol tersebut dan di sini ada formulir yang perlu diisi. Syarat dan ketentuan kami lampirkan lagi. Nanti di sini perlu juga sudah langsung memasukkan 2 guru, kan tadi sudah disampaikan ya, untuk peserta guru dari setiap sekolah itu ada 2 guru. Nah, 2 guru ini sudah akan kami minta untuk diisi nama serta keterangan informasi data mereka. Jadi itu nanti akan sudah ada di link formulir pendaftaran ini. Kurang lebih seperti itu, kami tunggu untuk link pendaftarannya dan submission-nya dari hingga 11 Agustus nanti. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan lagi ke Kak Winda. Iya, terima kasih Kak Aisyah. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa mengakses ya, linknya sudah kami share juga di kolom chat ya mengenai halaman tadi yang isinya sebenarnya mirip dengan tadi yang disampaikan Kak Aisyah ya, penjelasannya sudah dirangkum ke dalam website tadi ya di salah satu halaman blog Pibo, bisa dibaca dulu sebelum nanti memutuskan nih kayaknya sekolah saya bisa nih ikutan gitu. Nanti bisa mungkin juga udah bisa berdiskusi dengan kepala sekolah. Saya juga tadi lihat ada beberapa kepala sekolah nih Kak yang sudah hadir, yang mungkin sudah bisa memetakan ini di kelas 3, kelas 4 ya. Ini siapa nih gurunya yang akan menjadi perwakilan sekolah, dan juga sudah mulai bisa memilih siswanya ya, karena per sekolah itu perlu 50 siswa untuk nanti ada pengimbasannya nih dari para pendidik yang ikutan. Oke,
Nah, kalau begitu, mungkin kita langsung buka aja ya Kak sesi tanya jawab. Ya, Baik, Kak. bagi Bapak dan Ibu, jika ada yang mau bertanya, ini kami buka 2 kesempatan ya, maksudnya yang mau diketik di kolom chat silakan, tapi juga jika ada yang mau langsung raise hand, langsung bicara juga silakan. Mungkin kalau yang tadi kelewat juga ya atau datangnya baru agak sedikit terlambat, nanti untuk jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Karena untuk yang mengisi daftar hadir tadi presentasi yang saya tampilkan dapat kami kirimkan. Siapa tahu nanti diperlukan untuk misalnya menginformasikan kepala sekolah atau lainnya lagi seperti itu. Jadi kami Betul. sarankan untuk jangan lupa mengisi daftar hadir Bapak dan Ibu. Iya, beserta link rekaman Zoom ini ya Kak ya, nanti kami juga akan share ada linknya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya mungkin bisa raise hand atau ketik di kolom chat. Iya, ini saya mau menyapa juga nih Kak dari mitra komunitas program ini ya. Ada Ikatan Guru Indonesia dari Provinsi Banten. Saya tadi melihat ada Bapak Ketua IGI Provinsi Banten, Bapak Harjono. Selamat bergabung Pak. Terima kasih menyempatkan hadir pada hari ini dan juga Ketua dari IGI Kota Serang ada Bapak Sony Rohimat. Selamat datang Pak, selamat bergabung. Terima kasih atas waktunya dan juga telah membantu ikut menyebarkan nih mengenai informasi program Guru Permata Finansial. Jadi banyak juga yang bergabung untuk disosialisasi ini. Harapannya nanti terus ikut mendaftar di open call ini ya untuk registrasi sekolah partisipan. Oke, baik. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai program ini? Oke, oh ya, ini ada pertanyaan Kak Aisyah dari Bapak Fandi Ahmad. Ya. Izin bertanya, ada ketentuan penggunaan gadget atau Android? Tidak ya? Kalau untuk penggunaan gadget, kalau untuk guru pesertanya disarankan sebenarnya mempunyai laptop ya Pak Fandi. Lalu kalau untuk siswa itu gadget bisa handphone, Android nggak masalah. Jadi karena yang dibutuhkan sebenarnya Pibo platform itu adalah web-based platform. Jadi kita akan menggunakan browser. Jadi di aplikasi gawai apapun itu akan menggunakan browser seperti Chrome dan dan lainnya yang serupa. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau misalnya tentang specs-nya sih harusnya cukup fleksibel ya Pak ya. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih Pak Fandi. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lainnya mengenai program Guru Permata Finansial? Oh, mungkin ini ya, Kak Winda, karena nanti ada pengimbasan dan pelaksanaan penerapan modul ajar di kelas juga. Ada baiknya kalau misalnya di sekolah, di kelas, sudah ada fasilitas atau sarana untuk semacam infokus gitu, yang bisa di-share di depan kelas. Ya, mungkin Infokus atau TV ya. Sekarang saya lihat beberapa sekolah suka udah ada TV nih untuk presentasi-presentasi yang menggunakan gadget gitu ya, Iya, komputer jadinya dari itu. akan lebih optimal lah mungkin yang akan diterapkan di MBAS ini. Tuh, oke baik. Adakah pertanyaan lain? Mungkin ada yang mau raise hand, mungkin biar langsung bertanya nih, langsung disampaikan pertanyaannya. Ya, atau jangan-jangan udah ada yang langsung lagi sibuk mengisi Oh, sibuk formulir mengisi daftar. ya, lihat-lihat. Nah ini, oke. Ada pertanyaan dari Ibu Aminah di SD Terenggana. Bagaimana kalau yang ikut Zoom sekarang dapat modul literasi finansialnya?
Oh, ini Oh. maksudnya modul literasi. Kalau yang dibagikan tadi menurut Kak Aisyah yang sudah disampaikan adalah presentasi tadi ya, informasi Informasi sosialisasi. tentang Jadi program. hari ini memang sosialisasi programnya saja. Jadi nanti yang akan mendapatkan materi literasi finansialnya adalah sekolah-sekolah yang terpilih gitu. Tadi 12 sekolah ya Kak Aisyah ya. 12 sekolah yang nanti akan mendapatkan pembekalan, pengayaan, pemberdayaan literasi finansial baik untuk guru maupun nanti untuk murid-muridnya di sekolah. Iya, betul Gitu. sekali. Semoga karena ini pertama kali ya Guru Permata Finansial ada di Kota Serang dan Kota Sukabumi serta Kabupaten Serang. Harapannya juga ini menjadi sebuah permulaan nih. Jadinya kita mencari pelopor-pelopor gitu mungkin ya. Apa namanya, baik dari sekolah maupun guru juga gitu untuk terus mudah-mudahan ke depannya semakin meluaskan dampak. Oke, baik. Nah, Kak, ini ada pertanyaan dari Bapak Akto di perwakilan dari IGI Banten. Izin bertanya, sekolah yang terpilih syaratnya seperti apa? Oke, mungkin saya sambil Share. menampilkan kembali tadi ya untuk Pak Akto. Jadi syarat dan ketentuannya sebenarnya untuk bisa mengikuti atau mendaftar ini ada di sini ya Pak. Syaratnya itu adalah tadi dari area dan ini mendaftar akun sekolah Pibo. Ini secara gratis, akan ada linknya juga nanti akan di-share. Jumlah siswa karena kan disampaikan tadi kami mensyaratkan 50 siswa dari kelas 3 dan 4 mengikuti program. Jadi jumlah siswa, kemudian tadi dari akses internet dan ya perangkat, jadi sarana dan prasarana. Rapor literasi minimal predikatnya kuning. Lalu juga komitmen nih dari kepala sekolah dan guru tentunya mengikuti program 3 bulan penuh. Syarat dan ketentuannya kurang lebih ini sih Pak, utamanya ya. Yang nanti akan kami gunakan untuk membantu menyeleksi. Iya, mungkin ini bisa lanjut ke pertanyaan dari Ibu Cahyati di SDN Gelam Baik, Kak. 1. Berarti nanti kalau terpilih mendapatkan pendampingan. Nah, kayaknya di-share yang di sebelumnya ya Kak ya, prosesnya tadi apa tuh? Oke. Gitu. Iya, betul Ibu. Jadi nanti yang dilewati kurang lebih prosesnya seperti ini ya Bu. Jika terpilih akan ada mengikuti 1 hari full pelatihan guru. Lalu kemudian akan ada periode praktik baik selama 1 bulan. Nah ini jadi kalau misalnya terpilih juga akan ada pendampingannya selama program ini berjalan, dan untuk kepada sekolah yang terpilih juga selama 3 bulan akan mendapatkan akses premium akun sekolah Pibo nih yang bisa digunakan untuk program ini, tetapi juga untuk menjadi tambahan sarana bagi pembelajaran di sekolah dasar masing-masing. Nah, ini juga mungkin saya ada tanda panah di sini ya Bapak dan Ibu, karena walaupun ini mulai di Agustus, di pertengahan Agustus, nanti karena akses premiumnya selama 90 hari akan sampai lebih panjang lagi ya, mungkin sampai di pertengahan November gitu. Jadi akan ada tambahan setelah program berakhir masih tetap bisa mendapatkan akses ke 1.000 buku bacaan berkualitas yang sudah terkurasi selaras dengan kurikulum dari Pibo. Oke, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Ibu Cahyati tadi. Oke, baik. Adakah lagi yang ingin bertanya? Itu kalau ingin juga bicara melalui open mic juga silakan. Iya, jadi sedikit menambahkan mengenai tadi ya akses premium Pibo. Jadi Pibonya nanti ini kan mungkin ada yang bertanya Kak sedikit ya. Pibo ini apa ya Kak sebenarnya? Tadi belum sempat dijelaskan ya. Sebenarnya ada apa sih di dalam Pibo yang nanti bisa mendukung
ketika nanti anak-anak mendapatkan pengimbasan itu tadi ya mengenai literasi finansial. Oke ya, Pibo itu adalah platform untuk baca dan belajar untuk siswa umur 4 sampai 12 tahun. Di dalamnya ada koleksi perpustakaan buku anak yang isinya udah lebih dari 1.000 judul yang sudah terkurasi secara profesional dan sudah dikurasi juga sesuai dengan jenjang baca yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek di tahun 2024 kemarin ya. Dan ini kemudian juga sudah dilengkapi untuk pembelajarannya, ada fitur modul ajar dan fitur assessment juga yang nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk melihat nih atau mengakses apakah yang sudah dibaca oleh anak-anak itu sudah dipahami oleh mereka atau tidak, dan kemudian terus melatih keterampilan membaca serta literasi mereka. Mungkin itu ya Kak Winda, sedikit spill nih tentang teaser-teaser tentang Pibo. Namun jika Bapak dan Ibu ingin melihat sendiri atau membaca-baca, bisa mungkin follow Instagramnya di Baca Pibo atau ke web kami bacapibo.com. Mungkin Kak Rais juga bisa disampaikan ya link ke platform Pibo. Terima Ya, kasih. jadi Bapak dan Ibu nanti sebenarnya untuk platform Pibonya nanti anak-anak akan mendapatkan ya nanti memang kalau untuk tugasnya nanti ada modul yang kami buatkan untuk literasi keuangan, literasi finansial ini. Namun juga banyak buku-buku yang nanti bisa dibaca juga untuk tidak ada buku-buku tentang literasi keuangan, ada literasi topik yang lain pun juga ada gitu. Jadi silahkan dipergunakan untuk meningkatkan literasi ya gitu. Tadi juga bisa dilihat bahwa kami salah satu syarat dari sekolah memang minimal rapor literasinya kuning ya Kak ya gitu. Jadi diharapkan memang sekolah yang bergabung pun sudah punya kompetensi yang mencukupi dan juga punya semangat dan budaya literasi ya. Karena nih berbagai literasi nih yang sebenarnya akan dijalankan di sini, utamanya literasi keuangan atau literasi finansial, namun juga ada juga nanti literasi digital, literasi baca tulis dan sebagainya. Gitu. Jadi banyak yang dikembangkan keterampilan literasinya tidak hanya dari guru tapi juga peserta didik. Iya, baik. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya cukup ya, Kak. Iya, oke baiklah. Mungkin, oh ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Akto. Apa yang bisa IGI bantu selain mengajak kegiatan literasi digital? Oke, kayak untuk ini tentunya bisa mengajak teman-teman lainnya ya untuk bisa bergabung. Terus kemudian kembali memupuk nih kerjasama untuk bisa kita sama-sama ini kok ada komunitas guru yang untuk literasi finansial. Nah, ini yang sebenarnya ingin kita pupuk dan kita mulai gerakannya dengan program ini gitu. Jadi harapannya nih ke depannya nih ya Pak, visinya kita bisa menjadi penggerak nih sama-sama di Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Sukabumi untuk mempunyai jaringan guru yang betul-betul hebat dan melek finansial nih yang kemudian nanti bisa membawa manfaat bagi sekitarnya. Mungkin itu. Iya, baik. Semoga bisa menjawab ya Pak Akto ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Meli Mulyati di SDN Sindang Sari. Untuk literasi finansial ini nanti aksinya seperti apa ke depannya? Oke, ke depannya jadi setelah program ya Bu? Iya, Apakah nah, setelah program atau oke? iya.
Kalau setelah program, sebenarnya yang disampaikan itu kan ada 2 ilmu utamanya. Yang pertama itu adalah perencanaan keuangan finansial untuk masing-masing guru. Nah, ini tentunya akan menjadi keterampilan hidup masing-masing personal ya, Ibu. Jadi itu tentunya kembali ke para guru untuk bagaimana mengoptimalkannya dan diterapkan di kehidupan sehari-hari sehingga harapannya akan terus bisa dapat mendorong kesejahteraan guru ke depannya. Yang kedua itu adalah jika memang sudah punya ilmunya, menerapkan sendiri juga tentunya ketika meneruskan pembelajaran tentang literasi finansial ini ke murid-murid juga pastinya akan lebih mumpuni lagi gitu ya tentunya untuk terus karena di sini kan juga literasi finansial ada bagiannya di kurikulum. Ini tentunya akan menguatkan Bapak dan Ibu juga nih dalam memberikan pembelajaran tentang topik-topik tersebut. Tentunya ini bisa memberikan advice-advice juga ya, arahan atau dukungan, pendampingan juga bagi peserta didik yang mungkin baru mulai memupuk nih ilmunya atau pengetahuannya tentang hal-hal dasar yang berhubungan dengan finansial. Iya, ini ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Meli. Kenapa sasarannya untuk yang murid-murid ya, itu di kelas 3 dan kelas 4? Oke, kalau di kelas 3 dan 4 di sini melalui buku panduan tentang literasi finansial di kelas ini atau level ini mereka baru mulai mempelajari atau mendapatkan konsep-konsep tentang keuangan. Jadi di mana dia mulai mengetahui nilai uang ya itu untuk apa dan juga biasanya di level ini dari sisi keluarga gitu ya juga mulai diberikan mungkin lebih banyak tanggung jawab gitu ya misalnya dengan diberikan uang saku dan lain sebagainya. Jadi mereka di level ini mulai mendapatkan konsep-konsep keuangan tuh sudah ada, termasuk juga sebenarnya di kurikulum ya ada kewirausahaan juga itu di kelas 4. Jadi sudah mulai memang terpapar untuk literasi finansialnya. Jadi itu kita memberikan dasar-dasar dan beberapa trik-trik mungkin ya untuk bisa menggunakan buku cerita dan media digital untuk pembelajaran literasi finansial. Nanti itu yang akan kami share. Iya, baik. Jadi memang di kelas 3, kelas 4 ini istilahnya, karena literasi finansial ini cukup, luas ya. Jadi anak-anak di usia fase B ini ya, kalau di kurikulum Merdeka ya, Kak ya. Ini istilahnya sudah peralihan dari fase A yang istilahnya kalau fase A mungkin masih belajar di, bilangnya tuh, learn to read, masih belajar untuk kayak membaca nih dapat informasi gimana gitu, mempelajari konsep-konsep dasar. Tapi begitu di fase B mereka sudah bisa lebih ditingkatkan lagi gitu kompleksitas lebih kompleks ya ininya. Jadi memang karena nanti kalau literasi keuangan ini kan banyak praktiknya ya Kak ya. Banyak praktiknya gitu. Jadi di kelas 3, kelas 4 itu ya. Gimana Kak? Betul. Jadi di kelas 3 dan kelas 4 di fase B ini jadinya memang sudah mulai belajar juga bagaimana menerapkan ilmunya mereka gitu di keseharian seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Winda gitu. Apalagi keterampilan finansial ini yang istilahnya bisa dibilang salah satu keterampilan hidup nantinya. Jadi itu sih yang di salah dua kali ya. Alasan kenapa di kelas 3 dan 4. Ya, seperti itu. Semoga bisa menjawab ya Ibu Meli. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Meli, apakah bisa hanya kelas 4 saja jika misal kuota 50 siswa memadai? Bisa. Bisa, oke.
Oke, baik. Nah, ini dari Ibu Tapi Cahyati. mungkin Gimana? maaf ada tambahan Nah, sedikit Bu nah, Meli ya tadi. hmm, Tetapi nanti yang selain syarat 50 siswa itu kan ada syarat 2 guru juga ya Bu ya. Jadi apakah memang misalnya ada 2 kelas, jadi ada 2 guru kelas yang diikutsertakan. Jadi ya, itu juga sih yang untuk dipertimbangkan. oke, baik. Ini ada dari Ibu Cahyati bertanya, apakah keuntungan dari literasi finansial untuk guru murid dan sekolah sehingga bermanfaat bagi masa depan semuanya? Wah, Gitu, nih itu benefit. kayaknya bisa dibilang tadi ya udah disampaikan oleh kayaknya tadi Bu Sri yang menyampaikan bahwa pendidikan itu kan seperti investasi jangka panjang yang dimana literasi finansial dan kebiasaan menabung, membedakan mana yang kebutuhan mana yang keinginan, apa namanya juga hal-hal lain yang berhubungan dengan bijak keuangan itu akan menjadi keterampilan hidup yang tidak hanya bermanfaat mungkin tidak sekarang kalau untuk anak-anak kita gitu, walaupun tentunya mereka sudah mulai menabung di celengan gitu misalnya ya, atau misalnya mereka mau apa ya, punya cara gitu ya untuk menabung kayak misalnya membawa bekal ke sekolah dan lain sebagainya, tetapi tentunya kebiasaan-kebiasaan baik yang kecil-kecil ini akhirnya menjadi pondasi ya untuk kebiasaan mengatur keuangan yang baik ke kedepannya juga gitu, sehingga tentunya nanti ketika mereka juga lebih dewasa mereka punya kebiasaan yang baik tersebut gitu, tidak hanya dan ini berlaku untuk keduanya ya, baik untuk peserta didik dan juga bapak dan ibu nih gitu. Tentunya kalau misalnya lebih lebih keren lagi dalam mengelola keuangan, pastinya kan juga akan jadi bermanfaat ya. Iya. Oke, ini dari Ibu Ika di Kebedilan, saya izin tadi jawab. Berarti selain kelas 3, kelas 4 tidak bisa ya, Kak, karena saya mengampu di kelas 6. Nah, saya tadi tulis, mohon maaf untuk murid fase B saja di program ini. Tapi Ibu bisa menawarkan ya ke guru wali kelas 3 dan kelas 4 di sekolah gitu. Jadi bisa ditawarkan sekolah Ibu tetap mungkin bisa ikut ya untuk mendaftar, hanya nanti yang didaftarkan adalah guru di kelas 3, kelas 4 dan nanti jika nanti terpilih murid-murid yang dipilih ikut program juga dari kelas 3, kelas 4 seperti itu, Ibu. Iya, mungkin apa saya cek lagi ada pertanyaan. Iya, sama-sama Ibu Ika. Iya. Mungkin Kak Rais bisa di-share sekali lagi untuk daftar hadir. Mungkin ada yang terlambat atau sempat terpental keluar ya, karena jaringan sedang kurang memadai. Mungkin bisa di-share sekali lagi untuk eh, daftar hadirnya. Jadi nanti kami bisa menghubungi Bapak dan Ibu untuk memberikan materi-materi tadi ya. Mungkin nanti bisa didiskusikan dengan kepala sekolah siapa nih yang nanti akan mewakili sekolah gitu, terutama dari guru-guru di kelas 3, kelas 4. Oke, baik Kak Aisyah. Iya. Eh, Ini kita ingin menyapa juga nih Kak yang Pak Sodikin dari Dinas Pendidikan Sukabumi. Terima kasih Pak sudah hadir juga menyapa dengan salam hormat. ya selamat bergabung Pak Sodikin ya. Sudah hadir pada hari ini. Oke, baik. Kita buka satu pertanyaan lagi mungkin Kak ya sebelum kita masuk ke penutup. Iya, apakah ada yang mau bertanya lagi di kolom chat atau oh ya, silakan Ibu Meli. Baik Bu Meli. Oh Oh, speaker, oke bisa. boleh. Silakan Ibu Silakan mau Bu. open mic, silakan Ibu. Kak Rais mungkin bisa dibantu Bu Meli. Oke, terima kasih Ibu. Izin bertanya sebelumnya,
tentang literasi finansial ini kan dihususkan untuk kelas fase B ya. Ya, Nah, betul. kebetulan saya itu guru kelas 6 dan untuk hari ini saya sudah menerapkan sistem celengan per hari anak menyisihkan celengan. Wah, Jadi luar kita punya biasa. celengan-celengan khusus tapi masalahnya ini kan kelas 6. Nah, Mm-mm. nanti pengimbasannya apakah khusus untuk fase B saja atau nanti khusus untuk seluruh sekolah warga sekolah murid-muridnya? Seperti itu. Karena kan nanti yang akan ada mendapatkan pelatihan itu guru kelas 3 dan kelas 4. Kemudian muridnya pun tidak semua dari kelas 3 dan 4, hanya terbatas 50 orang. Nah, Mm-mm. apakah maksud saya nanti pengimbasannya itu untuk seluruh sekolah? Apakah khusus untuk 50 orang anak tersebut? Terima kasih, Ibu. Baik. Terima kasih pertanyaannya ya Bu Meli. Tadi Bu Meli kritis sekali loh pertanyaannya banyak. Terima kasih ya Bu. Nah, untuk pertanyaan tadi, jadi yang 50 siswa yang akan diikut sertakan itu adalah yang nanti akan istilahnya kami pantau perkembangannya dari apa ya perkembangan penerapan modul ajarnya yang akan dijalankan gitu. Sekiranya di kelas tersebut lebih gitu dari 50 atau 25 kalau misalnya dua kelas, mereka tetap bisa mengikuti misalnya akan melakukan baca bersama di kelas gitu ya. Mereka bisa tetap mengikuti. Namun nanti untuk yang kita akan pantau dan mendapatkan akses premium secara total itu adalah untuk 50 yang diikut sertakan. Ya, di kelas 3 dan kelas 4 ya Kak ya berarti. Betul. Mm. Nah, nanti juga ya sebenarnya kurang lebih seperti itu karena memang modul ajar yang disiapkan yang akan diterapkan itu adalah Fase modul B. ajar untuk fase B. Jadi seperti Betul. itu sih, Bu. Mungkin sedikit menambahkan Ibu ya, kalau misalnya sekolah setelah selesai program, kemudian kan biasa suka ada sharing ya, pengimbasan lagi ke kelas-kelas yang lain, kami sangat senang sih gitu ya, itu adalah pasca program yang dijalankan oleh sekolah secara mandiri gitu. Nanti misalnya guru kelas 3 kelas 4 yang ikut guru permata finansial kemudian bikin sesi sharing dengan seluruh guru di sekolah gitu ya. Terus mungkin yang siswa-siswanya yang udah ikutan misalnya mereka dapat apa, mereka bisa bercerita misalnya ke teman-teman yang lain gitu. Misalnya lagi ada, biasa kan suka ada pembiasaan yang satu sekolah nanti dikumpulin ya, mungkin ada yang bisa sharing gitu, kemarin belajar apa gitu. Itu silakan banget Bu. Gitu. Namun memang mohon maaf kalau untuk yang di program kali ini baik guru maupun murid yang diikut sertakan adalah dari fase B, kelas 3 dan kelas 4. Itu yang mendapatkan akses premium ya, walaupun sebenarnya Betul. bisa dengan akses starter. Tapi ini mungkin kita bisa bicarakan untuk nanti ketika pengimbasan itu ya, Kak Winda. Iya, betul. Jadi biar fokus dulu nih di fase B, nanti kalau setelah programnya, biasanya nanti guru-guru juga akan ditanya ya, nih setelah program sudah terbayang ada penerapan apa di sekolah gitu. Nah itu silakan untuk mengembangkan secara mandiri program pengimbasan pasca program. Gitu. Baik, Kak Aisyah, mungkin sebelum kita tutup bisa diingatkan sekali lagi, oh ini tadi dari tim Hibo ada yang cek nih, katanya sudah ada satu sekolah yang langsung mengisi registrasi ini Kak, langsung mau jadi calon sekolah partisipan. Mungkin Kak Aisyah bisa ingatkan sekali lagi untuk open call ya, kita membuka pendaftaran sekolah partisipan ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Dari mulai hari ini sampai tanggal 11 Agustus kami tunggu ya Bapak dan Ibu untuk pendaftarannya. Iya, Nah, ini jadi Kak Rais juga sudah share nih pengumumannya mengenai akan itu. Gimana ya, Kak? pengumumannya akan kita sampaikan di minggu ke-3 ya Kak? Betul, di minggu ketiga nanti.
Iya, Ya, mungkin jadi ini saya ketik. dipantau Instagram Pibo, nanti kami akan menyampaikan pengumumannya di Instagram tentang 12 sekolah yang terpilih. Ari beli kertas F4 yang satu kotak itu berapa? Iya, mungkin bisa tolong di mute Iya, terlebih yang dahulu yang ya. murah tuh yang di berapa? F4 satu. Oke, baik. Oke, Kak Rais juga sudah share mengenai informasi program. Nanti bisa klik ya, tuh ada Bitly Guru Permata Finansial, atau ya kalau mau langsung klik, sudah yakin saya mau daftarin sekolah, bisa langsung klik ke daftar Guru Permata Finansial, itu sudah ada juga link langsung ke form registrasinya. Ditunggu sampai 11 Agustus 2025, hari Senin depan ya. Nah, nanti baru kami akan memulai dari tim untuk proses seleksi. Menjadi nanti mengerucut jadi 12 sekolah ya dari 3 wilayah, dari Kabupaten Serang, Kota Serang, dan dari Kota Sukabumi. Terima kasih banyak Kak Aisyah sudah Terima kasih semuanya. memaparkan ya A sampai Z, dari A sampai Z, Z sampai A lagi, balik lagi mengenai semua informasi yang dibutuhkan untuk mengikuti program Guru Permata Finansial. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang dibagikan di kolom chat. Jika nanti mengisi daftar hadir, kami akan bagikan juga file presentasi dan juga nanti link dari rekaman Zoom ini untuk disaksikan kembali. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara sosialisasi program Guru Permata Finansial. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dan Kota Sukabumi, Permata Hati, Permata Bank, Mitra Komunitas Ikatan Guru Indonesia atau IGI Provinsi Banten dan Kota Serang, Bapak dan Ibu perwakilan seluruh sekolah ya yang hadir pada hari ini dari Kabupaten Serang, dari Kota Serang, dan dari Kota Sukabumi. Mohon maaf jika ada kata-kata atau sikap kami yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk cek informasi program dan mendaftarkan sekolah serta guru pada form yang linknya sudah dibagikan di kolom chat. Pendaftaran dibuka tadi ya sampai Senin 11 Agustus. Sekolah terpilih akan diumumkan pada pekan ketiga Agustus ya, Agustus minggu ketiga lewat Instagram @bacapibo. Ini saya juga sudah tulis ya, silakan di follow Instagram @bacapibo. Saya mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa di program Guru Permata Finansial. Ya, terima kasih dan tetap semangat mencetak generasi yang cerdas dan cakap finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.